Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini dari kelompok kami ya, yang kelompok 5 terdiri dari anggota Tubagus Afif, Retno Adi Saputra, saya Irfan Rifai dan Sri Haryani. Nah, kali ini di sini di kelompok kami itu akan memaparkan apa itu IBM SPSS dari laporan kelompok tani yang kita gunakan, yaitu kelompok tani Sidodadi. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu adalah pengertian IBM SPSS. IBM SPSS merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami. Untuk cara pengoperasiannya, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan klik mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu quality improvement serta riset-riset sains. Nah, selanjutnya, sejarah IBM SPSS ini adalah mempunyai sejarah singkatnya ya. Sejarah singkatnya itu pertama kali muncul dengan versi PC ya, yang bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau tanda miringnya itu PC plus versi DOS. Tetapi dengan mulainya populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai versi yang terbaru sekarang saat ini, yang versi 26. Fitur yang ditawarkan antara lain IBM SPSS Data Collection untuk pengumpulan data, IBM SPSS Statistik untuk menganalisis data, IBM SPSS Modular untuk memprediksi tren, dan IBM Analytic Decision Management untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya, fungsi IBM SPSS adalah yang pertama itu data editor. Data editor itu seperti jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Nah, fungsi yang kedua itu adalah viewer, mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari aplikasi SPSS ke aplikasi yang lain. Nah, untuk yang ketiga, multimedia pivot table dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Nah, Nah, fungsi yang keempat itu high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, SPSS tidak hanya mudah untuk dioperasikan, tetapi membuat pemakaian merasa nyaman dalam pekerjaannya itu sendiri. Nah ya, untuk kelima, database access. Program ini memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Nah, untuk yang keenam sendiri, data transformation membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaian dapat dengan mudah melakukan split data, mengkombinasikan kategori, IDD, serta yang lainnya. Nah, untuk itu sih singkatnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh kelompok kita yang lain. Terima kasih. 7. Electronic Distribution. Mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data dalam kurung email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML. 8. Online Help SPSS. Fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaan. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5. 10. Interface database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisanya dari database relasional. 11. Analisis distribusi. Apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. 12. Multiple SPSS.
memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 13. Mapping visualisasi data dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Kekurangan IBM SPSS. Pertama, meskipun tergolong program yang mudah digunakan, namun untuk dapat menjalankan program ini, pengguna minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik terlebih dahulu. 2. Berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi yang lama, membutuhkan adaptasi dengan pengguna untuk dapat menjalankan program ini. Dan jangan lupa pilih seri SPSS yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang Anda gunakan. 3. SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. 4. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar, jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensi aplikasi ini. 10. Contoh perhitungan menggunakan IBM SPSS. Pertama, uji korelasi. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu program SPSS. Setelah kita menjalankan aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama, pilih data view pada pojok kiri bawah, lalu kita masukkan angka-angka pada tabel. Sebelumnya kita sudah menyiapkan tabel di Microsoft Excel agar lebih mudah sehingga kita tinggal mengkopinya saja. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Langkah yang kedua yaitu lalu kita pilih variabel new yang berada di samping data view. Di sini kita akan memberikan label atau keterangan mengenai data-data yang kita input atau yang kita tempel pada lembar data view. Lalu klik pada kolom nama. Nah, di situ kita akan menuliskan saja dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita geser pada kolom label, kita beri nama untuk variabel X sebagai luas lahan dan variabel Y sebagai hasil panen. Pada kolom desimal kita ubah saja menjadi angka 0 semua. Setelah itu kita kembali pada lembar data view dan di sana sudah otomatis menjadi X untuk luas lahan dan Y untuk hasil panen, seperti gambar di samping. Langkah ketiga yaitu pada langkah ketiga ini kita akan melakukan analisis, yaitu kita akan menghitung berapa korelasi yang kita peroleh dari data yang telah kita input. Caranya yaitu dengan klik tab analis, lalu kita pilih korelasi, lalu kita klik yang bivariat seperti gambar di samping. Setelah itu akan muncul kotak dialog, masukkan variabel X dan Y pada kotak variabel. Selanjutnya pada kolom correlation coefficient pilih person, lalu pada kolom test of significant pilih to target dan centang pada flex significant correlation, lalu klik OK. Setelah selesai maka akan muncul tampilan output SPSS correlation. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara luas lahan dengan hasil panen yang memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,000, yang dapat diartikan bahwa 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X sebagai luas lahan dengan variabel Y sebagai hasil panen. Karena person correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka berarti hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya luas lahan maka hasil panen yang akan diperoleh semakin meningkat. Yang kedua adalah analisis regresi linear. Pada analisis regresi linear ini, karena kita sudah melakukan uji korelasi dan data sudah berada di lembar data view, kita langsung saja melakukan uji regresi linear dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu atau tab analis, lalu kita pilih regression.
lalu klik linear. Langkah yang kedua yaitu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel luas lahan X pada kotak independen dan masukkan variabel hasil panen Y pada kotak dependen. Dalam memasukkan X atau Y pada kolom dependen dan independen, jangan sampai keliru karena akan mempengaruhi hasil regresinya nanti. Selanjutnya pada bagian metode, pilih enter. Abaikan pilihan yang lain. Kemudian langkah ketiga atau langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah yang akan membawa output SPSS regresi linear sebagai berikut. Berikut itu hasilnya. Kemudian output bagian pertama adalah variabel insert atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau yang dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah variabel hasil panen sebagai prediktor dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua adalah model summary. Tabel di atas menjelaskan besaran nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 1000 dan dijelaskan besarannya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pemotretan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan R2 sebesar 1000 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas hasil panen terhadap variabel terikat partisipasi adalah sebesar 100%. Output ketiga adalah ANOVA. Pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel hasil panen terhadap variabel partisipan. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 2516955.12 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Kemudian output bagian keempat, koefisien. Pada gambar di atas, pada kolom B pada konstanta A adalah sebesar minus 410, sedangkan nilai hasil panen B adalah sebesar 143, sehingga persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien tersebut. A sama dengan angka konstanta dari unstandard koefisien. Dalam tabel ini nilainya sebesar minus 410. Angka ini merupakan angka konstanta yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada luas lahan X, maka nilai konsisten hasil panen Y adalah sebesar minus 410. B sama dengan angka koefisien regresi, nilainya sebesar 143. Angka ini mengandung arti bahwa setiap menambah persen tingkat luas lahan X, maka hasil panen Y akan meningkat sebesar 143. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa luas lahan X berpengaruh negatif terhadap hasil panen Y. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut di atas signifikan atau tidak, kita buat perumpamaan dengan misalnya HO ada pengaruh luas lahan X terhadap hasil panen Y. Kemudian HA ada pengaruh luas lahan X terhadap hasil panen Y. Untuk mengetahuinya, kita melakukan cara yaitu dengan membandingkan nilai signifikasi SIG dengan probabilitas 0,05. Dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan SIG, hasil output SPSS adalah 1. Jika nilai signifikasi SIG lebih kecil dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa ada pengaruh luas lahan X terhadap hasil panen Y. 2. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan SIG lebih besar dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh luas lahan X terhadap hasil panen Y. Berdasarkan output yang kami peroleh di atas, diketahui nilai signifikansi SIG sebesar 0,00 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan A diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh luas lahan X terhadap hasil panen Y. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.